Selamat datang di perkuliahan manajemen perkantoran. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen arsip. Karena manajemen arsip itu merupakan salah satu bagian dari aktivitas perkantoran di mana akhir sebuah kegiatan itu biasanya akan dilakukan sebuah dokumentasi atau pengarsipan. Kita hari ini akan belajar bagian pertama karena memang materinya cukup banyak sehingga kita akan bagi beberapa pertemuan. Tujuan pembelajaran kita adalah kepada seluruh mahasiswa mampu mengklasifikasi manajemen arsip. Nah, adapun sub-sub pokok yang akan kita bahas adalah tentang pertama pengertian dan bentuk warkat, yang kedua adalah pengertian arsip, yang ketiga adalah prosedur pengarsipan, yang keempat adalah nilai guna arsip, dan terakhir adalah sistem pengarsipan yang harus dilakukan. Kita akan coba bahas persatu. Apa yang dimaksud dengan pengertian atau bentuk warkat? Warkat itu sering disebut sebagai record atau merekam. Setiap informasi yang tertulis atau tercatat, baik itu juga bergambar atau yang dalam bentuk audio, rekaman, yang memuat sebuah keterangan mengenai satu hal atau peristiwa, dibuat orang untuk membantu ingatan. Jadi warkat atau merecord atau merekam itu tujuannya dibuat untuk mengingatkan. Setiap benda yang bernilai berinformasi. Nah, kalau kita bagi sekarang bentuknya seperti ini, bentuk warkat itu ada dibagi dua, tertulis dan juga bukan kertas. Tertulis itu misalnya terlihat ada proposal, ada surat, ada undangan, ada sertifikat, itu adalah bentuk dokumen tertulis. Ada brosur, ya, foto itu juga bisa dibilang sebagai sebuah dokumen atau warkat yang tertulis. Nah, sementara ada yang tertulis berarti ada yang tidak tertulis. Artinya tidak menggunakan form-form seperti ini, tetapi seperti halnya yang tidak tertulis atau yang disebut bukan kertas itu adalah CD, disket, mikrofilm, pita suara, atau animasi dan sebagainya itu adalah bukan kertas atau bukan juga tulisan, tetapi lebih ke barang gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan dokumen? Dokumen itu juga bisa disebut sebagai sebuah naskah sumber resmi dari suatu warkat yang dapat digunakan untuk mendukung suatu informasi tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk arsip. Arsip itu apa sih? Ternyata arsip itu adalah kumpulan warkat. Nah, arsip itu sendiri harus disimpan secara teratur, terencana, atau lebih sering kita memahami secara sistematis, harus tersistem penyimpanannya. Terus juga arsip itu pastinya tentu ada nilai gunanya. Jadi arsip atau penyimpanan atau sekumpulan dokumen itu kalau disimpan berarti ada nilai gunanya, ya. Berarti ada data yang memang bermanfaat, ya. Atau dokumen itu tidak bisa hanya sekedar ditumpuk di meja atau ditaruh di box atau di gudang, tetapi harus dirawat, betul-betul dirapikan, terencana, tersistematis, dan juga pada akhirnya arsip itu adalah mudah ditemukan kembali dengan cepat. Nah, apa bedanya arsip dengan administrasi kearsipan? Administrasi itu biasanya berhubungan dengan kegiatan, ya. Jadi administrasi kearsipan adalah serangkaian kegiatan penataan, warkat atau dokumen yang mencakup atau menghimpun penyimpanan, perawatan, pemeliharaan, pelayanan, peminjaman, retensi, pemusnahan yang berlangsung dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ada beberapa alasan, ya. Kalau tadi saya bilang ya bahwa dokumen itu ada dua, yang tertulis atau tidak tertulis atau dalam bentuk barang. Nah, alasan orang tua itu melakukan kegiatan ini adalah pertama, merekam informasi itu menjadi suatu alasan pribadi. Alasan manusia merekam informasi itu adalah untuk alasan sosial, alasan ekonomis, alasan hukum, alasan instrumental, tujuan simbolis, dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi yang bentuk rekaman atau CD atau film itu kan alasannya seperti ini, ya. Jadi kita tahu alasan kenapa kok barang ini disimpan, kaset ini disimpan, tentunya ada alasan-alasan yang bisa kita jelaskan. Apakah pribadi, apakah sosial, atau menyangkut perekonomian, atau instrumental, atau bahkan simbol atau pengembangan iptek gitu. Pengertian arsip, ya. Ini ada beberapa sumber dari Kamus Bahasa Indonesia, sebetulnya tidak hanya 3 ya. Pengertian arsip itu ada banyak sekali, tetapi kita mengambil
acak random yang sering digunakan atau informasi atau pemahaman penulisannya tuh bisa dimengerti oleh orang awam pun. Jadi kalau dari bahasa Indonesia, dari Kamus Umum Bahasa Indonesia ya atau KBBI, arsip adalah simpanan surat-surat penting ya. Arsip juga disimpan dengan sistem waktu tertentu agar mudah ditemukan kembali. Ya, arsip itu juga menjadi tidak menjadi individual tetapi juga menjadi salah satu yang penting diperhatikan di setiap bisnis atau organisasi yang kita bangun. Nah, arsip sendiri kalau dari kamus administrasi perkantoran ada 4 ya. Sekali lagi ini pengertian yang secara umum saja yang sudah familiar dan mudah dipahami. Arsip adalah kumpulan warkat ya yang disimpan secara teratur, berencana karena kegunaannya masih digunakan dalam kurun waktu tertentu. Warkat harus mempunyai kegunaan, disimpan secara teratur dan berencana sehingga pada akhirnya akan mudah ditemukan kembali. Nah, sementara pengertian arsip menurut Kamus Arsip adalah informasi terekam yang dibuat atau diterima oleh organisasi atau perorangan dalam transaksi, kegiatan, atau tindakan sebagai bukti aktivitas yang memiliki nilai guna. Disimpan dan dapat ditemukan kembali dengan cara tertentu saat dibutuhkan. Pada intinya, semua dokumen yang harus diarsip ini tidak harus langsung dimusnahkan, tapi disimpan karena ini memiliki nilai guna yang akan digunakan beberapa tahun ke depan misalnya. Jadi, memang harus perlu wadah khusus untuk mempelajari arsip itu. Pengertian arsip juga ada dari bahasa asing, dari Belanda arsip, ya bahasa Inggris file atau Yunan film. Pada intinya benang merah atau kesimpulan dari pengertian-pengertian itu adalah bahwa arsip itu merupakan tempat penyimpanan bahan arsip. Yang kedua, kumpulannya teratur. Yang ketiga, bahan bakuan arsip itu sendiri. Nah, yang untuk yang lainnya yaitu di mana lemari belajar untuk berkas kelompok bakat sama juga disimpan dalam lemari arsip. Tidak hanya sekedar disimpan tapi akan digunakan itu. Ya. Ini contoh ya, kita lihat beberapa kantor itu yang modelnya seperti ini, tumpukan kertas di mana-mana. Bahkan kita mau kerja aja sempitnya minta ampun. Nah, ini harus diperhatikan yang idealnya seperti ini. Punya lemari rak, ya punya lemari besi, punya rak, punya semua dikasih kode, semua dikasih simbol, dan itu idealnya perpustakaan itu seperti ini. Nah, kita lihat yang dua ini, satu kantornya penuh, yang ini kita lihat sudah di-packing semuanya. Nah, ini kan sayang kalau misalnya kita butuh sesuatu bongkar lagi gitu ya. Itu semestinya tidak boleh terjadi. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi pengarsipan itu seperti ini matriksnya. Ada arsip di mana arsip itu akan ada dokumen atau record arsip dinamis dan juga arsip tastis. Jadi kita menyimpan arsip itu tujuannya untuk apa? Untuk mendukung, mensupport aktivitas pekerjaan di kantor. Nah, siapa saja orangnya? Nah, tentunya itu adalah bagian-bagian yang terpenting yang harus dilakukan supaya mengetahui bahwa orang-orang yang akan menggunakan arsip dinamis itu pasti tentunya membutuhkan sewaktu-waktu membutuhkan data untuk penunjang pekerjaannya. Nah, arsip yang berbentuk dokumen atau record itu sendiri ada dua, aktif dan inaktif. Aktif itu yang sehari-hari masih digunakan terus-menerus. Kalau inaktif jarang-jarang, tapi memang memiliki nilai guna yang tinggi. Ini adalah siklus bagian proses dari mulai start sampai penyusutan atau penghapusan. Jadi dari pembuatan arsip itu contohnya kalau kita mengadakan rapat biasanya ada undangan. Ada notulen. Nah, itu adalah proses pembuatannya. Jadi begitu ada kegiatan yang memiliki laporan, entah itu rekaman, entah itu flyer, entah itu dalam selembar summary, itu adalah proses pembuatan. Karena dokumen itu juga nggak mungkin saat itu langsung dibuang. Tidak mungkin saat itu langsung tidak dipakai lagi. Tapi akan menjadi sejarah, menjadi riwayat bahwa proses arsipnya sudah dijalankan. Ini ada proses distribusi. Kita ambil contoh yang sama. Kalau kita melakukan rapat, berarti ada undangan. Ya, nanti disiapkan juga notulen pada saat kita mulai mengikuti. Tapi ada juga yang
undangan atau yang lain itu harus diinfokan kepada rekan sejawat atau, eee, tendik di lingkungan tempat kita, berada. Jadi itu dibutuhkan. Jadi diskusi itu adalah contohnya tendik, tendik itu tenaga pendidikan yang akan menerima undangan tersebut, atau departemen unit lain bagian keuangan misalnya, atau bagian HRD marketing yang diundang dalam rapat. Itu adalah proses distribusi dari sebuah arsip atau warkat. Terus ada penggunaan, penggunaan itu dengan kata lain pelaksanaan. Nah setelah itu dokumennya setelah selesai itu setelah ada notulen, setelah selesai ada daftar hadir itu semuanya akan dijadikan satu, disimpan. Disimpan dalam kurun waktu tertentu yang pada akhirnya nanti akan terjadi suatu penyusutan atau penghapusan atau biasanya lebih dikenal dengan pemusnahan dokumen arsip, seperti itu. Alur membuat arsip itu ada 4, ada 5. Satu menulis surat, email, fax, mengisi formulir, pamflet, notulen atau merekam pidato. Nah, ini adalah alurnya. Selanjutnya adalah kegiatan mendistribusikan. Jadi ini sebetulnya sama dengan siklus tadi, tapi ini lebih dijelaskan. Ini loh nanti bentuknya menjadi sebuah dokumen atau sebuah warkat itu di sini. Yang kedua itu mendistribusikan tadi nomor 1. Yang ketiga itu adalah pelaksanaannya atau memperhatikan informasi yang ada melalui ini ya surat, fax atau form itu. Terus yang keempat adalah proses kegiatan penyimpanan arsip di tempat yang aman dulu, ya, dan mudah ditemukan. Terus yang terakhir adalah kegiatan memindah arsip penyusutan, artinya dokumen itu sudah tidak digunakan lagi, tapi harus disimpan atau dipindahkan ke tempat yang lain supaya ruangannya tidak penuh, seperti itu. Pemberkasan arsip itu merupakan kegiatan menata arsip agar aman dan mudah ditemukan kembali, di mana pemberkasan arsip itu harus mengikuti prosedur dari mulai pemeriksaan, pengindeksan, pengkodean, pembuatan tunjuk silang, pengurutan atau penyortiran, bahkan sampai di penyimpanan. Itulah prosedur dalam pemberkasan arsip. Sampai arsip itu, dokumen-dokumen itu bisa tersimpan rapi di tempat yang sudah disiapkan seperti lemari, filing kabinet, dan sebagainya. Nah, kegiatan menentukan apakah suatu informasi sudah siap diarsip atau belum dengan melihat tanda pelepas atau release mark, banyak perubahan atau revisi. Pemeriksaan itu tahapnya seperti ini, ada para pihak yang berwenang, disposisi, catatan untuk arsip, cap agenda, tanda lain yang disepakati. Nah, pengindeksan itu adalah kegiatan mengelompokkan arsip-arsip sejenis dengan cara penyimpanan yang digunakan melalui tahapan. Di sini terlihat ada proses kegiatan mengindeks. Jadi indeks itu biasanya diurutkan berdasarkan alfabet atau nomor. Nah, penentuan segmen, berkas pemilihan bagian dari informasi dalam berkas yang akan dijadikan rujukan dalam menentukan tempat dalam kelompok arsip. Ya, ada pemeriksaan, pengindeksan, membuat kode, pembuatan tunjuk silang, penyortiran, dan penyimpanan. Ini tahap yang sama persis dengan siklus tadi, cuma ini lebih dipaparkan. Ya, tunjuk silangnya. Nah, tuh. Oke, kode itu bisa huruf, bisa angka, bisa gabungan. Terus tunjuk silang itu dibuat hanya jika diperlukan ketika suatu berkas dikenali dengan nama yang lain, itu boleh, tapi hanya jika diperlukan. Penyortiran tentunya kegiatan menyusun arsip berdasarkan klasifikasi. Jadi setelah dia ditumpuk atau dikasih kode, tentu harus disortir dulu apakah sesuai dengan standar yang berlaku di institusi atau perusahaan. Dan terakhirnya adalah tahap penyimpanan, menata arsip ke tempat penyimpanan sesuai dengan kode penyimpanan masing-masing. Demikianlah materi kita pada hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, tetapi untuk memperkaya, untuk memperdalam materi yang kita pelajari hari ini, silakan seluruh mahasiswa menyelesaikan atau mengerjakan latihan soal pada halaman 178 buku manajemen perkantoran. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas dan diskusikan. Terima kasih semuanya atas perhatian dan kerjasamanya. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi pokok-pokok yang lebih bagus lagi. Bye.